warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Solihatus Sofaria. Saya peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Saya berasal dari Prodi Kimia Universitas Syakuala Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020 kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran kimia. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan kita ini lancar, jaringannya bagus ya. Silakan dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Regi. Baik, Ibu ingatkan yang belum mengisi link kehadiran jangan lupa diisi ya. Linknya sudah Ibu share di WA. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang polimer ya. Belajar apa sih tentang polimer itu? Apa sih polimer itu? Polimer ya, atau gabungan dari banyak monomer yang saling berikatan. Ya, bagus. Ada yang lain? Bagus. Bilang Bu. Ya, polimer adalah ya, Gilang. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang. Ya, bagus ya. Kalian masih ingat tentang pengertian polimer. Kemudian, kalian juga sudah belajar tentang reaksi pembentukan polimer. Coba ada berapa macam reaksi pembentukan polimer itu? Ada dua. Ada dua. Apa saja? Silakan sebutkan. Polimerisasi, kondensasi, dan polimerisasi adisi, Bu. Ya, betul ya. Jadi ada dua macam reaksi pembentukan polimer, yaitu reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar, kalian perhatikan. Baik, di sini ada gambar getah karet ya. Ini adalah getah karet, kemudian yang sebelah kanannya adalah karet buatan atau karet sintetis. Nah, kedua karet ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan ban ya. Jadi polimer itu ada di sekitar kalian. Di sini contoh polimer dalam industri. Yang selanjutnya, ini gambar jendela pesawat. Iya, jendela pesawat ini dibuat dari polimer juga, ya, menggunakan polimer yang namanya baklit. Ini, jadi jendelanya sifatnya itu kuat dan tahan terhadap suhu tinggi. Kemudian, nah, ini apa? Ini mainan ya. Nah, mainan juga. Ini bahan bakunya, iya. Bahan bakunya dari polimer, namanya polietena. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada yang punya ini di rumah? Apa sih ini? Ember ya. Ini ember daur ulang ya. Ember daur ulang. Ini juga bahan bakunya polimer yang bisa didaur ulang ya. Jadi ada polimer yang bisa didaur ulang atau dibentuk menjadi bentuk yang lain, ada polimer yang tidak bisa didaur ulang. Sebenarnya banyak sekali, masih banyak kegunaan polimer dalam kehidupan kalian. Sekarang yang akan kalian pelajari adalah supaya memudahkan kalian mempelajari polimer, maka polimer ini digolongkan menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang penggolongan polimer. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama,
Kalian dapat menggolongkan polimer berdasarkan asalnya melalui pencarian informasi dan berdiskusi dengan tepat, percaya diri, serta bertanggung jawab. Kemudian, kalian dapat menggolongkan polimer berdasarkan jenis monomernya, masih melalui pencarian informasi dan berdiskusi dengan tepat, percaya diri, serta bertanggung jawab. Yang terakhir, kalian dapat menggolongkan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ini juga masih melalui pencarian informasi dan berdiskusi dengan tepat, percaya diri, serta bertanggung jawab. Strategi pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model discovery learning. Kemudian metodenya yaitu ceramah dan diskusi, sedangkan penilaiannya nanti sikap kalian, sikap percaya diri, sikap bertanggung jawab, kemudian ada penilaian pengetahuan nanti ya. Sekarang perhatikan paragraf dan gambar ini. Silakan dibaca dengan seksama. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Coba. Sudah. Dari paragraf tersebut, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Boleh silakan disebutkan. Apa itu termoplastik, Bu? Iya, Nurdin, menurut Nurdin, apa sih termoplastik itu? Ya, kemudian apa lagi? Regi, Bu. Ada lagi? Oke, Regi silahkan. Apa itu termoset, Bu? Apa itu termoset? Kemudian masih ada lagi? Wahyu, Bu. Wahyu. Apa? Pertanyaan Wahyu apa? Jelaskan perbedaan homopolimer dan copolimer. Ya, bagus. Bagus sekali. Sebutkan perbedaan dari homopolimer dan copopolimer. Masih ada lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Ibu akan memberikan konsep tentang penggolongan polimer ya. Silakan dimatikan dulu mic-nya supaya terdengar jelas. Penggolongan polimer di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan jenis monomernya, yang ketiga berdasarkan sifat tahan panasnya. Untuk yang pertama, polimer berdasarkan asalnya. Nah, ada yang namanya polimer alam. Polimer yang berasal dari alam. Jadi polimer ini bersumber dari manusia, dari hewan dan tumbuhan. Contohnya di sini ada getah karet ya. Ini adalah polimer alam yang berasal dari tumbuhan. Kemudian ada ini rantai DNA. Ini ada dalam tubuh kalian, ada dalam tubuh makhluk hidup, ya. DNA itu termasuk juga ke dalam polimer. Kemudian contoh lain adalah protein. Protein yang kalian makan dari daging, kacang-kacangan, nah itu juga termasuk polimer. Yang selanjutnya adalah polimer semisintesis. Apa sih polimer semisintesis itu? Polimer yang dimodifikasi dari polimer alam. Contohnya, ini contohnya adalah rayon ya. Rayon itu dibuat dari selulosa yang ada pada kayu. Nah, itu menghasilkan serat rayon, kemudian digunakan di dalam pembuatan kain. Kainnya namanya kain rayon. Nah, yang selanjutnya ada polimer sintesis. Kalau polimer sintesis di sini adalah polimer yang dibuat dari bahan baku kimia. Contoh, ini etilen glikol dan asam tereptalat. Ini sebagai bahan baku pembuatan polimer sintesis yang namanya polyester. Kalian di sini lihat gambarnya. Ini kalau kalian yang kemarin PKL-nya di Indorama, ini pasti menemukan ini ya. Jadi Indorama itu kan menghasilkan gulungan benang ya, benang polyester. Nah, itu polyester itu adalah sebagai polimer sintesis. Yang
selanjutnya, polimer berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan homopolimer. Homopolimer ini polimer yang tersusun dari monomer yang sama atau sejenis. Kalian lihat di sini reaksinya ada vinil klorida. Vinil klorida ini adalah monomer. Nah, ini satu monomer vinil klorida saling bergabung membentuk banyak monomer vinil klorida yang dinamakan dengan polivinil klorida. Jadi kalau monomernya sama bergabung menjadi sebuah polimer disebut dengan homopolimer. Kemudian yang kedua ada copolimer. Ya, kalau copolimer di sini monomernya berasal dari jenis yang berbeda. Contohnya pada nilon. Nilon ini termasuk ke dalam copolimer. Kenapa? Karena monomernya yang satu asam adipat, yang satu heksametil diamina. Ya, jadi berbeda, ini ada dua. Itu yang membedakan homopolimer dengan copolimer. Copolimer di sini juga dibagi menjadi beberapa macam lagi. Nah, kita lihat di sini video tentang struktur homopolimer dan copolimer. Nah, kalian lihat di sini ya, sama. Sekarang yang copolimer. Nah, copolimer terdiri dari banyak jenis monomer. Ya, ada monomer A dan monomer B. A lagi, B lagi. Ini disebut dengan random copolimer, artinya acak ya, susunan monomernya acak. Yang selanjutnya nah, yang ini blok copolimer, artinya ngeblok AA dulu, terus B dulu, A lagi, B lagi, itu blok. Jadi saling berkumpul. Nah, ini yang selang-seling. Nah, lihat ya, AB, 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 selang-seling. Yang terakhir ini yang bercabang. Namanya graf copolimer. Kemudian golongan yang ketiga itu berdasarkan sifat tahan panasnya. Yang pertama ada yang namanya termoplastik, yaitu polimer yang tidak tahan panas dan akan melunak jika dipanaskan. Salah satu contohnya adalah botol plastik ini. Botol plastik ini nama polimernya adalah polietilena. Kemudian yang kedua ini namanya termoset. Kalau termoset polimernya itu tahan panas dan tidak melunak jika dipanaskan. Salah satu contohnya adalah epoksi resin. Epoksi resin ini biasa digunakan pada industri cat, itu cat bodi mobil ya. Jadi si epoksi resin ini bersifat mengikat dan kuat sehingga catnya tidak gampang luntur dari mobil. Itu epoksi. Nah, sekarang lihat sifat-sifat dari termoplastik. Yang pertama itu fleksibel. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan, dia meleleh jika dipanaskan. Sehingga karena sifatnya fleksibel maka dapat dibentuk ulang. Kemudian polimer termoplastik ini tidak memiliki ikatan silang. Yang selanjutnya larut dalam pelarut organik. Dan yang terakhir rantai polimernya dihubungkan oleh gaya van der Waals yang lemah. Untuk polimer termoset sifatnya adalah keras dan kaku, tidak meleleh jika dipanaskan, tidak dapat dibentuk ulang, ya.
Ini kenapa tidak dapat dibentuk ulang? Karena rantai polimernya itu dihubungkan dengan ikatan kovalen yang kuat, ya. Kemudian dia tidak larut dalam pelarut organik dan mempunyai ikatan silang antar rantainya. Demikian konsep tentang polimer, ya. Ada gambaran sedikit tentang polimer, tentang penggolongan polimer? Ada. Ada, ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian dalam penggolongan polimer, silakan nanti dibaca itu Ibu sudah share handout dan sumber belajar lainnya, kemudian di buku kimia juga ada. Silahkan kalian kerjakan LKPD, didiskusikan dengan teman-teman, ya. Nanti Ibu kasih waktu 30 menit, kemudian kembali lagi ke Google Meet. Baik, silahkan berdiskusi. Keluar dulu dari Meet. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana diskusinya tadi? Alhamdulillah. Lancar ya. Oke, sekarang silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Sebentar, Ibu tampilkan dulu LKPD-nya. Nanti pada saat teman kalian menyampaikan diskusi, yang lain jangan lupa ya dimatikan mic-nya. Oke. Ya. Ya, sudah terlihat ya. Silahkan yang mau menyampaikan, siapa yang pertama? Siapa dulu? Wahyu, Bu. Boleh, silahkan Wahyu. Polimer yang termasuk ke dalam golongan polimer alam adalah protein, Ya, selulosa, sama amilum. ya, yang lain? Sama atau ada yang beda jawabannya? Sama, Bu. Sama ya. Jadi polimer yang termasuk ke dalam golongan polimer alam adalah ada 3 di situ. Amilum, protein, Ya, Bu. dan selulosa dari kapas. Yang selanjutnya siapa? Saya, Bu. Baik, Regi, silakan nomor 2. Polimer yang termasuk ke dalam golongan polimer semi-sintetis adalah rayon, Bu. Ayon. Yang lain menemukan contoh yang lain tidak digambar? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Betul ya? Pada gambar Cuman itu ada 1. iya betul. Pada gambar polimer semi-sintetisnya hanya 1, yaitu rayon. Nomor 3 siapa? Gilang, Bu. Boleh. Plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. Plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. Yang lain coba. Ada yang mau menambahkan yang digambar, Regi, Bu, boleh. yang dari gambar. Silakan Regi. Teflon, Bu. Teflon, betul. Baklit. Kemudian Sama bakelit. sama baklit. Bakelit, Bu. Iya, betul. Masih ada? Nggak ada, Bu. Di gambar ini tadi. Nah,
Tadi yang sintesis itu teflon, bakelit, terus apa lagi? Tadi plastik ya. Bilang plastik, ini lebih tepatnya polietena. Kemudian apa lagi? Ini masuk mana ini? PVC ini, polivinil klorida, termasuk polimer apa? Polistirene. Sintesis, semisintesis, Sintetis, atau alam? semi-sintetis. Sintesis. Sintetis. Iya. Terus mana lagi yang masuk sintesis? Yang belum disebutkan Regi apa? Nuparagi makanan, Bu. Ya, tempat makan ini ya. Polistirena atau styrofoam. Polistirena. Ini untuk dipakai biasanya pembungkus makanannya. Kemudian ada SBR. Nah, oke, itu adalah jenis-jenis atau contoh-contoh polimer sintesis. Sekarang bagian kedua atau bagian B, lengkapi tabel berikut. Untuk nomor 1, kalau dilihat dari strukturnya, maka ini termasuk homopolimer atau copolimer, polistirena. Homopolimer, Bu. Homopolimer. Yang selanjutnya, yang nomor 2, Copolimer, Bu. copolimer. Yang lain, ada jawaban lain selain copolimer? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Ya, betul. Udah Betul benar ya. itu. Kalau nilon itu termasuk ke dalam copopolimer, ya. Karena terbentuk dari 2 jenis monomer. Yang terakhir, ini yang nomor 3, Homopolimer, Bu. Polimer. polimer. Ya, bagus ya. Yang selanjutnya, nah di sini ada 4 macam contoh dari polimer. Jika digolongkan berdasarkan sifatnya terhadap panas, kalian tentukan yang mana yang termasuk termoplas, yang mana yang termasuk termoset. Untuk nomor 1, termasuk apa? Termoset, Bu. Termoset, Bu. Termoset. Melamin termasuk ke dalam termoset. Kemudian nomor 2, Nomor 2 termoplas. Termoplas PVC. betul. Selanjutnya, nomor 3, Termoplas, Bu. termoplas. Termoplas. Oke, yang keempat, bakelit ini termasuk apa? Termoset. Termoset. Kenapa sih termasuk termoset bakelit? Karena tahan panas, Bu. Bagus, betul sekali. Karena bakelit itu kuat dan tahan panas. Nah, sekarang bagaimana kesimpulan dari hasil diskusi yang kalian lakukan? Silakan satu persatu menyebutkan. Siapa terlebih dahulu yang mau menyampaikan kesimpulan hasil diskusi? Ya, silakan Asep Adam. Jadi kesimpulannya yang pertama, yang termasuk golongan polimer alam, protein selulosa, amilum. Yang kedua, yang termasuk golongan polimer semi sintetis adalah rayon. Yang ketiga, yang termasuk golongan polimer sintesis adalah polietilena, PVC teflon, bakelit, dakron, SBR, polistirena. Ya, Itu, Bu. ya Udah. bagus. Yang selanjutnya, kesimpulan selanjutnya. Siapa yang menyampaikan kesimpulan selanjutnya? Masih ada ya? Silakan Nurdin. Yang termasuk ke dalam golongan homopolimer adalah polistirena dan polipropena. Ya. Yang kedua, yang termasuk ke dalam golongan copolimer adalah nilon 6,6. Ya, bagus ya. Itu tadi. Selanjutnya, masih ada kesimpulannya ya. Satu lagi. Berdasarkan sifatnya terhadap panas. Gilang, Bu. Boleh, silakan Gilang. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, yang termasuk termoplas adalah bakelit dan melamin. 2. Berdasarkan sifatnya yang termasuk termoset adalah PVC,
polietilena. Oke, polietilena. Sudah? Iya, bagus ya. Itu kesimpulan hasil diskusi yang kalian lakukan. Oke. Kemudian Ibu punya beberapa soal. Ada contoh soal. Coba Ibu lihat. Sudah terlihat atau belum? Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Belum. Belum, Bu. Ada, Bu. Udah ada, Bu. Udah ada, Bu. Ada, Bu. Bagus. Sudah terlihat ya? Baik, di sini Ibu ada soal. Yang pertama, golongkan polimer berikut berdasarkan asalnya. Yang pertama, gambar pertama ini gambar susu termasuk ke dalam polimer apa? Kalau Alam. berdasarkan Alam. asal. Alam. Betul, alam. Bagus. Yang kedua? Yang kedua ke dalam polimer apa? Sintetis. Polimer sintesis. Betul. Sintetis. Kemudian yang terakhir, polimer apa itu? Alam, Bu. Polimer alam. Polimer Ini gambar apa sih? Sutra, Bu, sutra. Sutra, pinter ya. Jadi susu itu polimer alam, plastik ini melamin itu polimer sintesis, dan sutra itu termasuk ke dalam polimer alam. Yang selanjutnya, sebutkan jenis polimer berikut jika dilihat dari jenis monomernya. Homopolimer, Bu. Betul sekali, itu homopolimer ya. Kenapa homopolimer? Karena monomernya sama jenis. Betul Sama sekali, karena monomernya sama. Ya, bagus, kalian sudah paham. Yang terakhir ini gambar berikut termasuk ke dalam polimer termoplastik atau termoset. Termoset, Bu. Termoset, Bu. Termoset ya. Ini adalah bakelit karena dia tahan terhadap panas, maka masuk ke dalam polimer termoset. Baik, bagus ya. Kalian sudah menjawab soal tadi dengan benar. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa saja kesimpulan yang kalian peroleh selama mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Gilang, Bu. Silakan Gilang. Berdasarkan asalnya ada 3: polimer alam, polimer sintetis, semi-sintetis. Tuh. Kemudian yang lain mau menambahkan? Nurdin, silakan. Oh, Asep. Asep silakan. Asep. Udah jadi, Bu. Nggak apa-apa. Polimer berdasarkan jenis monomernya digolongkan menjadi berapa? 2, Bu. Menjadi 2 ya. Yang pertama polimer Homopolimer homopolimer, dan yang kedua copolymer. copolymer. Itu ya kesimpulan yang kedua. Kesimpulan terakhir, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Ada 2, Bu. Ada 2. Bagus Gilang. Apa saja? Polimer termoset dan polimer termoplastik. Bagus sekali ya. Jadi itu kesimpulannya, bahwa penggolongan polimer itu didasarkan pada 3. Yang satu berdasarkan asalnya, yaitu polimer alam, semi-sintesis, dan sintesis. Yang kedua berdasarkan jenis monomernya, itu dibagi menjadi polimer homopolimer dan copolymer. Yang ketiga, kalau berdasarkan sifatnya terhadap panas, maka dibagi menjadi golongan polimer termoset dan termoplastik. Seperti itu ya, itu adalah yang kalian pelajari hari ini. Nah, selama mengikuti pembelajaran, kira-kira apa kendala yang kalian alami? Ada yang mau menyampaikan refleksinya? Silakan sampaikan ke Ibu secara langsung.
Bu, kendalanya jaringannya kadang bagus, kadang buruk, Bu. Oh gitu ya, kendalanya ya begitulah ya kalau misalkan pembelajaran daring online itu terkendala dari jaringan. Ada lagi yang lain atau masih Asep? Bagaimana dengan materi hari ini? Sudah paham semua? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi penggolongan polimer, hanya saja terkendala jaringan. Baik, untuk lebih mengetahui ya sejauh mana kalian paham terhadap materi polimer atau materi penggolongan polimer ini, silahkan kerjakan evaluasi melalui Google Form yang linknya sudah Ibu share di WA. Nanti silahkan kerjakan ya. Nah, itu Ya, Bu. nilainya Ya, Bu. masuk ke dalam nilai harian. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kalian akan belajar tentang kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan nanti dibaca-baca di rumah, ada di buku pegangan kalian. Itu kalau polimer itu ada di halaman 185. Dibaca dulu ya biar nanti kegiatan belajarnya itu lancar. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk partisipasinya kalian mengikuti pembelajaran daring ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.